Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran PKK atau Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi yang kedua, masih di bab yang sama, yaitu bab tentang sikap dan perilaku wirausaha. Nah, sebelumnya kita kan sudah membahas pengertian wirausaha, pengertian kewirausahaan, lalu sikap kewirausahaan atau karakter wirausaha, lalu ada juga kreativitas. Nah, sebelumnya udah dijelaskan bahwa terdapat karakter-karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Ibu sebutkan beberapa saja. Sebelumnya kita sudah membahas kreatif, inovatif, kepemimpinan, dan lain-lain. Lalu ada juga 10 sikap yang harus dimiliki oleh wirausaha menurut Bygrave. Nah, atau masih ada yang ingat? Ya, kalau sudah lupa, Ibu ingatkan lagi. Beberapa diantaranya itu ada dream, decisiveness, doors, dan lain-lain. Ya, kemudian juga ada kreativitas. Sebelumnya ya, kita sudah membahas. Ada 4 cara untuk menghasilkan sebuah kreativitas atau untuk menjadi kreatif, yaitu mindset continuous improvement, diskusi dan interaksi, brainstorming session, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang manfaat wirausaha. Sebelumnya, di sini Ibu akan menjelaskan salah satu usaha yang paling menjanjikan di masa sekarang adalah menjadi seorang wirausaha ya. Wirausaha ini memiliki banyak sekali manfaat. Nah, jadi di sini disebutkan beberapa manfaatnya. Di antaranya itu yang pertama, bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dan juga membantu orang lain. Jadi maksudnya, dengan seseorang menjadi wirausaha atau membuka usaha, otomatis orang tersebut akan membutuhkan karyawan jika usahanya sudah berkembang. Akan membutuhkan karyawan, lalu partner, dan lain-lain. Nah, dengan kita membuat sebuah usaha, maka kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang belum mempunyai pekerjaan sebelumnya. Nah, jadi dengan adanya usaha kita ini bisa membantu orang lain untuk mendapatkan pekerjaan. Yang selanjutnya ada memiliki kebebasan mencapai tujuan usahanya. Nah, dalam konteks wirausaha ini, kebebasan yang dimaksud adalah kemampuan mengelola waktu, sumber daya, manusia, alat, dan juga bahan-bahan untuk mencapai tujuan yang sebelumnya sudah direncanakan. Nah, selanjutnya yang ketiga ini tidak terikat waktu. Maksudnya di sini bukan berarti seorang wirausaha itu tidak bisa mengatur atau memanage waktu yang dimiliki. Nah, jadi maksudnya ini seorang wirausaha tidak akan pernah terikat waktu. Jadi apa yang akan dilakukan, apa yang dikerjakan itu tergantung dari dirinya sendiri. Ya, jadi karena itu merupakan usahanya dia, jadi apapun yang dikerjakan itu tergantung dari dirinya sendiri. Nah, yang keempat ada memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan dan potensi diri. Nah, maksudnya dengan kita membuka usaha atau menjadi seorang wirausahawan, ini merupakan kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita sebenarnya punya loh kemampuan A, kemampuan B. Contohnya, mungkin sebelumnya orang-orang tuh belum mengetahui kalau kita memiliki kemampuan, misal kita memiliki kemampuan untuk mengolah barang-barang yang tadinya bekas menjadi barang-barang yang berharga dan bernilai gitu. Nah, jadi kalau kita memiliki kemampuan untuk mengubah apapun menjadi yang bermanfaat, jadi kita bisa menjadi wirausahawan supaya memiliki kesempatan atau bisa menunjukkan kemampuan kita kepada orang lain. Nah, yang kelima ada memperoleh manfaat dan laba yang maksimal. Jadi menjadi kewirausahaan memiliki
kebebasan untuk menentukan sendiri nih keuntungan atas investasi yang sudah dilakukan. Nah, di slide selanjutnya di sini ada fungsi atau peran wirausaha dalam perekonomian nasional. Nah, ada beberapa. Ibu sebutkan yang pertama ini membuka lapangan kerja. Seperti yang sudah Ibu sebutkan di slide sebelumnya, ini merupakan salah satu manfaat yang sering disebutkan oleh banyak orang, yaitu membuka lapangan pekerjaan. Jadi, karena Indonesia merupakan negara yang luas, negara yang besar, dan juga rakyatnya itu banyak. Nah, jadi bisa membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang jika kita menjadi wirausaha. Dan itu merupakan salah satu peran wirausaha dalam perekonomian nasional gitu ya, untuk sebuah negara. Jadi kita sama saja membantu perekonomian negara. Nah, yang selanjutnya ada dengan jiwa wirausaha, faktor-faktor produksi dapat dikombinasikan sehingga dapat menghasilkan produk baru. Apakah ada yang masih ingat apa saja sih faktor-faktor produksi? Nah, di sini Ibu akan sebutkan beberapa faktor produksi, di antaranya itu tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan lain-lain. Jadi, kalau kita memiliki jiwa wirausaha, kita tuh bisa mengolah faktor-faktor produksi tersebut, lalu dikombinasikan sehingga menghasilkan produk baru yang bisa dijual, yang bisa menghasilkan keuntungan. Nah, yang ketiga ada meningkatkan pendapatan nasional. Nah, yang selanjutnya ada dengan munculnya produk atau jasa baru dapat memberikan sumbangan bagi naiknya pendapatan nasional melalui peningkatan jumlah produksi barang dan jasa. Ya, jadi dengan kita membuka sebuah usaha gitu, lalu kita menginovasikan atau kita launching produk-produk atau jasa baru, itu bisa memberikan sumbangan atau pendapatan nasional melalui peningkatan jumlah produksi. Jadi misalkan yang tadinya produksinya hanya produk A saja, karena kita sudah melakukan sebuah inovasi, jadi kita bisa menghasilkan produk B. Kemudian jumlah produksinya itu akan naik. Nah, yang selanjutnya mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Ya, jadi dengan adanya wirausaha, maksud saya dengan kita menjadi wirausaha, kita bisa membantu banyak orang untuk mendapatkan pekerjaan, termasuk orang-orang kelas menengah ke bawah. Nah, jika orang-orang tersebut mendapatkan pekerjaan, maka kesenjangan ekonomi dan sosial tersebut akan berkurang. Kenapa? Karena ada banyak orang yang kebutuhannya semakin terpenuhi. Itu kan karena ia sudah memiliki pekerjaan. Nah, jadi itu bisa mengurangi kesenjangan antara masyarakat. Nah, selanjutnya mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur. Ya, nah selanjutnya ada pengadaan penanaman modal, investasi dalam negeri. Nah, yang terakhir penghasilan berupa pajak. Ya, jadi dengan kita membuka usaha, kita juga menyumbang pajak atau memberikan pajak kepada negara gitu. Jadi pajak itu merupakan penghasilan dari negara tersebut. Nah, selanjutnya ada perilaku kerja prestatif. Maksudnya apa sih perilaku kerja prestatif? Nah, jadi maksudnya ini adalah perilaku yang selalu ingin maju dan antusias. Nah, siswa yang prestatif juga bersemangat dalam belajar, tidak mudah mengeluh dan tidak cepat puas. Jadi menurut Zimmerer, karakteristik wirausaha yang berhasil karena bekerja secara prestatif adalah ada beberapa karakteristik. Nah, yang pertama adalah memiliki kemampuan memimpin. Ya, jadi seperti yang udah Ibu sebutkan pada pertemuan berikutnya, apakah ada yang masih ingat? Kemampuan
Memimpin atau kepemimpinan merupakan salah satu karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Lalu selanjutnya ada komitmen tinggi terhadap pekerjaannya. Nah, jadi untuk menjalankan atau mengerjakan sesuatu itu pasti butuh komitmen, bukan? Nah, termasuk menjadi wirausaha. Kalau menjadi wirausaha hanya untuk mengikuti tren atau sekedar mengikuti teman yang lain, itu biasanya usahanya tidak akan berkembang karena ia tidak memiliki komitmen yang tinggi. Selanjutnya ada bertanggung jawab, lalu motivasi untuk lebih unggul, lalu kreatif dan fleksibel. Ini merupakan salah satu yang paling penting karena sekarang ini zaman semakin berkembang, teknologi semakin maju, jadi kita sebagai wirausaha nantinya harus memiliki sikap kreatif dan juga fleksibel. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan teknologi yang ada untuk membuat atau menginovasikan produk maupun jasa yang sesuai dengan zaman tersebut. Nah, yang selanjutnya, mempertahankan minat kewirausahaan dalam dirinya, yakin pada diri sendiri, berorientasi ke masa depan, mau belajar dari kegagalan. Jadi jika sebelumnya kita sudah pernah mengalami kegagalan, itu harusnya jangan berhenti di situ, jangan menyerah gitu ya. Kegagalan yang sudah terjadi harus bisa dievaluasi. Setelah kita evaluasi, kemudian kita bisa menulis apa saja yang menjadi faktor dari kegagalan tersebut. Lalu selanjutnya kita kembangkan lagi usaha kita supaya kegagalan yang sudah terjadi itu tidak terulang. Nah, yang selanjutnya peluang untuk mencapai obsesi. Dan yang terakhir, toleransi untuk mencapai risiko ketidakpastian. Nah, di slide selanjutnya ada aspek-aspek kerja prestatif. Jadi, aspek ini merupakan yang harus diperhatikan oleh para wirausaha untuk mencapai keberhasilan. Yang pertama ada kerja ikhlas, yaitu bekerja dengan baik dan bersungguh-sungguh dapat menghasilkan sesuatu yang baik dilandasi dengan hati yang tulus. Contohnya yaitu seperti seorang buruh pabrik yang bekerja dengan gaji pas-pasan namun ia tetap bekerja dengan baik. Nah, yang kedua ada kerja mawas diri, yaitu tidak tergesa-gesa dalam mengambil tindakan, tidak mudah terpancing, dan juga menerima kritikan maupun pujian. Contohnya adalah seperti seorang pemimpin perusahaan yang memiliki masalah pribadi di dalam keluarganya atau dalam rumahnya, namun dia tetap profesional dalam perusahaannya gitu. Jadi tidak membawa masalah pribadi ke dalam masalah pekerjaan. Yang ketiga ada kerja cerdas, yaitu menggunakan pikiran yang tajam, cepat, lalu tepat dalam menanggapi apapun, menentukan sikap, dan berbuat. Contohnya adalah, kerja cerdas ini contohnya adalah seorang wirausaha yang memiliki kemampuan mengkalkulasi, berkomunikasi, dan negosiasi. Ya, selanjutnya ada kerja keras, yaitu bekerja dengan menggunakan sumber daya secara optimal. Kerja keras ini merupakan salah satu kerja yang paling sering kita dengar. Contohnya itu seorang penjual makanan yang keliling ke sekolah-sekolah. Nah, yang terakhir ada kerja tuntas, yaitu kerja yang tidak setengah-tengah dan mampu mengorganisasikan usahanya secara terpadu dari awal sampai akhir untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Contohnya adalah seorang pelajar menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Ya, itu merupakan pembahasan terakhir di bab kali ini. Ya, jadi Ibu berharap kalian semua paham dengan semua yang sudah Ibu sampaikan. Nah, apabila ada yang kurang, bisa ditanyakan via Google Classroom, karena hari ini kita akan diskusi via Google Classroom. Tolong bertanya ya, yang masih bingung, nggak apa-apa, tanya aja apa aja.
Lalu di Google Classroom juga kita akan berdiskusi mengenai tugas kelompok wawancara online. Wawancara online yang sudah Ibu bagi kelompok sebelumnya, itu Ibu akan menanyakan kepada kalian setiap kelompok progres dari masing-masing kelompok kalian. Jadi Ibu harap tugas ini sudah memiliki progres dan kalian sudah tahu siapa yang mau diwawancara nantinya gitu. Nah, selanjutnya sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.